Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, semangat, dan ceria. Oke, kembali lagi di channel Ibu, channel Fauzia Rahmawati. Kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 4, subtema 2, yaitu tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Sudah siap? Yuk ikutin terus video berikut. Mengapa sih kalian harus belajar tentang kewajiban dan hak di sekolah? Ini ya, jadi tujuan pembelajaran kali ini dimulai dari muatan PPKN. Di muatan PPKN, nanti setelah kalian menyimak video ini, kalian dapat melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dengan benar. Terus, kalian juga dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga negara sekolah dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian dapat menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai warga negara sekolah. Kedua, di muatan bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia, kalian dapat mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tertulis. Terus, kalian juga bisa memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Ketiga, muatan matematika. Di muatan matematika, kalian dapat menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, atau hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah dengan tepat. Kemudian, setelah melihat video ini, kalian juga dapat menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bilangan dua bilangan cacah dengan tepat. Yang keempat, SBDP. Di SBDP, kalian dapat mengetahui dinamika gerak tari dengan benar. Terus, kalian juga dapat memeragakan dinamika gerak tari. Yuk, kita di muatan pertama. Pertama, muatan PPKN tentang kewajiban dan hak kita di sekolah. Ini ada di KD 3.2 dan 4. Bicara tentang kewajiban dan hak, pertama kita akan bahas tentang kewajiban. Kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kalian harus melakukan itu. Kalau tidak melakukan, akan mendapatkan sanksi. Contohnya, kalian harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian, menjaga dan memelihara fasilitas sekolah, misalkan perpustakaan, musola, aula, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalian bermainnya di halaman sekolah itu saat istirahat. Jadi mainnya saat istirahat. Nggak pas ulangan terus main, nggak kayak gitu ya. Yang keempat, membuang sampah pada tempat sampah. Dan yang kelima, tidak mencoret-coret tembok dan fasilitas sekolah. Ini adalah contoh kewajiban yang harus kalian lakukan di sekolah. Nah, setelah kalian melakukan kewajiban tadi, kalian akan mendapatkan hak. Hak itu adalah apa yang akan kalian dapatkan setelah melakukan kewajiban. Apa saja hak anak-anak sebagai warga sekolah? Pertama, kalian akan memperoleh ruang belajar yang bersih dan nyaman. Ya, dengan menjaga kebersihan, ruang belajar kita, kelas kita pasti akan bersih dan nyaman. Yang kedua, akan memiliki lingkungan sekolah yang sehat. Dan yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah yang terawat dengan baik. Jadi, jika semua warga sekolah itu memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka warga sekolah akan mendapatkan hak lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Itulah kenapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, ya. Dengan seimbangnya hak dan kewajiban, kalian akan merasa senang dan nyaman di sekolah. Muatan kedua, muatan bahasa Indonesia.
Di Bahasa Indonesia kita akan belajar di KD 3.10 dan 4.10 terkait kalimat saran. Menemukan kalimat saran dalam teks. Kalimat saran itu apa? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Ya, ini ya, kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks tentang hak dan kewajiban di sekolah. Untuk menemukannya, gimana caranya? Ya, kalian harus membaca terlebih dahulu. Baca bacaannya dan kalian akan menemukan. Biasanya sih berawalan dengan sebaiknya kamu apa kayak gitu. Ya, jadi masukan, saran untuk sebuah permasalahan yang terjadi. Bagaimana sih menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak di sekolah? Pertama, kalian harus menemukan masalah yang ada pada teks itu. Masalahnya apa? Kemudian, setelah permasalahan itu kalian temukan, kalian dapat memberikan pendapat. Ya, jadi masalahnya apa? Terus beri pendapat. Terus, kalimat saran dapat kita susun berdasarkan pendapat yang akan kita berikan tersebut. Kalimat saran bisa dalam bentuk tulis, juga bisa dalam bentuk lisan. Kalau lisan gimana? Kalau lisan, kalian perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah tersebut. Jadi, kalian siapkan dulu kalimat sarannya terhadap seseorang yang ingin kalian beri masukan. Terus, kalimat saran itu ditulis dengan bahasa yang sopan agar tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Jadi, kalimat saran ini diucapkan dengan bahasa yang sopan. Lah, ada adabnya ketika kalian memberikan kalimat saran, itu sebaiknya kalian hanya berdua, tidak memberikan kalimat saran di depan umum, karena nanti akan membuat malu teman itu. Terus juga dengan niatan baik, memberikan saran untuk kebaikan teman, tidak untuk membuat teman kita malu. Mudah kan untuk muatan bahasa Indonesia, kalian belajar untuk membuat kalimat saran. Sekarang kita ke matematika. Di matematika kita akan belajar KD 3.3 dan 4.3. Untuk muatan matematika, kalian akan belajar menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Jadi misalkan ini 150. 150 itu berapa dikurangi berapa? Lah, bisa 500 dikurangi 350, atau 300 dikurangi 150, atau 200 dikurangi 50. Atau coba angka lain lagi. Misalkan 150 dikurangi 0. Benar nggak? Hasilnya berapa? Benar kan? Bisa ya, 150 kurangi 0 juga bisa. Atau 160 kurangi 10. Bisa kan? Atau 250 kurangi 100. Nah, jadi ini bebas, kalian menentukan angkanya bebas. Asal saat dua angka itu dikurangi, hasilnya adalah 150. Sekarang contoh kedua. Nih, berapa banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut. Itu kalau dikurangi nanti hasilnya 500. Jadi banyaknya sekolah di siswa itu ada berapa? Dikurangi banyak siswa yang tidak disambut, itu hasilnya akan menjadi banyak siswa yang disambut. Kalau hasilnya 500, misalkan angka berapa coba? Ya, bisa 600 dikurangi 100. Boleh. Angka berapa lagi? 700 dikurangi 200. Atau 550 kurangi 50 gitu. Mudah kan? Sekarang di SBDP. Di SBDP kalian belajar di KD 3.3 dan 4.4 tentang tari. Tari. Apa sih tari? Tari adalah gerakan badan yang berirama. Biasanya diiringi bunyi-bunyian.
misalkan musik, gamelan, dan sebagainya. Gerakan badan ini bisa di tangan, kaki, kepala, dan anggota gerak yang lain, mata, kayak gitu. Nih, yuk mempraktekkan gerak tari dalam tari. Gerak pertama, kalian bisa coba praktek. Ayo berdiri, lututnya ditekuk, kemudian berjalan melangkah ke depan dengan kaki kanan sambil dientak-entakan. Ya, lutut ditekuk, terus berjalan melangkah ke depan dengan kaki kanan sambil dientak-entakan. Selanjutnya, di gerakan kedua. Di gerakan kedua, coba kaki kalian dilangkahkan ke kanan dan ke kiri, terus ikut bergeser ke kanan, ke kiri ya. Gerakan diakhiri dengan menghentakkan kaki kiri seraya menekuk lutut. Di gerakan ketiga, di gambarnya, coba kalian berputar 360 derajat ke kanan, berputar ya, berputar. Terus di akhir putaran, kaki kiri diangkat dan dihentakkan ke bumi. Mudah kan? Ini contoh mempraktekkan gerak tari. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih anak-anak hebat. Ikutin terus video di channel Fauzia Rahmawati.